Miris, nasib tragis Agyanus Kogoya Panglima KKB terkepung kelaparan di hutan. Macan ompong yang dulunya ganas. Miris, nasib tragis Agyanus Kogoya Panglima KKB terkepung kelaparan di hutan. Macan ompong yang dulunya ganas. Panglima KKB di Papua itu kini terkepung anggota TNI Polri. Kondisinya saat ini kelaparan di hutan. Macan ompong yang dulunya ganas itu saat ini tinggal menghitung hari. Suplai makanan dan bahan pokok terputus akibat ulahnya sendiri. Pilot pesawat otomatis tak mengudara ke pedalaman Papua. Warga di pegunungan Papua mulai diungsikan TNI. Tinggal Kogoya DKK terperangkap di hutan markasnya sendiri. Yonslok Beret tak lagi dapat mensuplai makanan itu. Orang kepercayaannya itu sudah ditangkap TNI Polri awal bulan ini. Suplai bantuan dari orang-orang pendukung KKB di pedalaman juga tak bisa diharapkan. Untuk makan pun mereka susah. Akibat pasokan bahan makanan lewat udara terputus. Hutan tembak Egyanus Kogoya sudah diputus aksesnya oleh TNI Polri dari mereka yang akan masuk ke hutan. Drone-drone berterbangan memantau hutan di lokasi Kogoya bersembunyi. Begitu juga sniper TNI disebar memburu Kogoya dan kawanannya. Panglima KKB Egyanus Kogoya saat ini diketahui tengah menderita kelaparan di hutan akibat kelompoknya sudah terkepung TNI Polri. Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim malah klaim jabatan Menteri Agama jika Papua merdeka. Pendeta yang selalu bikin masalah dengan umat muslim itu kembali berulah. Dari Amerika Serikat Saifuddin Ibrahim klaim jabatan Menteri Agama jika Papua merdeka. 6 bulan lagi saya akan pulang ke Papua. Di Papua nanti saya akan jadi Menteri Agama. Ada teman saya yang akan jadi presiden nanti di sana, katanya. Potongan video Saifuddin Ibrahim ini diunggah akun TikTok @zak128. Video ini tentu menuai tanggapan beragam netizen. Di antaranya @iwan, "Wow, hebat sekali si Pudin. Tidak ada yang bisa menangkap." @irfan sulistrian, "Mau sampai kapan didiamkan oleh pemerintah ****. @Rudy Efriadi JZ, "Gak mungkin ditangkap buzzer." @hani Apriliani, "Halunya terlalu tinggi kayaknya nih orang terlalu ambisius pengen jadi Menteri Agama jadinya begini." @Ridwan TH, "Kenapa harus keluar negara BPK Saifuddin? Apakah BPK menyadari tentang pernyataan BPK hingga takut kembali ke rumah sendiri?" Makin serius, pemerintah rumuskan langkah strategis berantas KKB di Papua. Suarajayapura.com, pemerintah semakin serius menyikapi aksi kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di Papua. Pasalnya, aksi mereka telah menelan banyak korban dari masyarakat sipil maupun aparat TNI Polri. Terbaru, 5 prajurit TNI gugur usai kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, teror KKB telah sampai ke Intan Jaya, Papua Tengah. Beruntung, warga ikut melawan. Dari pola gerakan KKB, kini semakin berani melibatkan anak-anak untuk menyerang aparat TNI Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa saat ini sedang merusmukan langkah-langkah strategis memberantas KKB di Papua. Pernyataan itu disampaikan di sela silaturahmi dan halal bihalal di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 malam. "Nanti penanganan strategis terhadap KKB akan kami umumkan," ujarnya. Dikutip Suarajayapura.com dari Antara pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Pemerintah melalui aparat TNI dan Polri akan mengambil langkah lebih tegas terhadap kelompok separatis atau KKB Papua. Khususnya di 3 kabupaten yang masuk zona merah kelompok separatis Papua, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi aksi para kelompok separatis Papua yang telah menimbulkan korban, baik warga sipil maupun aparat TNI Polri. "Saya mengingatkan, TNI, Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas," tegasnya dalam tayang video. Dikutip Para Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Muldoko mengatakan langkah tegas itu diambil guna melindungi masyarakat dari aksi kejam KKB. Demi apa? Demi melindungi masyarakat. Demi melindungi bangsa dan negara, jelasnya.
Muldoko menilai kelompok separatis Papua dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang sungguh luar biasa. Tindakan itu dilakukan kepada masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan bentuk pembunuhan dan pemerkosaan. Tokoh agama Papua ini turun tangan, minta KKB segera bebaskan pilot Susi Air. PALPRES.com dukungan mengalir dari tokoh agama di tanah Papua dalam penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya, Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil Masehi Indonesia Kingmi Papua, Pendeta Yones Wenda. Saya meminta pimpinan KKB di wilayah Nduga, Egyanus Kogoya segera membebaskan pilot Susi Air yang disandera pada awal Februari lalu hingga kini, kata Yones. Dia menilai, penyanderaan yang dilakukan oleh KKB tersebut sudah bertentangan dengan ajaran agama Kristen dalam hal kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam penyelesaian di Papua jangan dengan kekerasan. Semua pihak harus bisa menahan diri. Semua pihak harus berkepala dingin, baik itu KKB maupun TNI dan Polri. Pada intinya, KKB juga harus melepaskan Kapten Philips Mark Martens yang merupakan warga Selandia Baru, jelasnya. Saya juga berharap, masyarakat Papua di wilayah pegunungan untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Jangan mudah terpengaruh dengan kabar bohong, hoaks, yang berujung membuat ketakutan di masyarakat, tandasnya. Diketahui, sejak 7 Februari 2023 lalu, KKB menyandera pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martens ketika melakukan pendaratan pesawatnya di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Hingga saat ini, KKB belum melepaskan pilot Susi Air. Bahkan beredar video memperlihatkan Kapten Philips meminta pemerintah Indonesia jangan menggunakan bom ketika melakukan pembebasan dirinya.